Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana darul qamati min fadlihi. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ingkang kita hormati ugi ingkang kita takdimi Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Madinah Kabupaten Karanganyar ugi sedaya pengurusipun ingkang kita hormati ugi ingkang kita takdimi Bapak-bapak pengurus harian Ketua DPD LDI Kabupaten Karanganyar ugi ingkang kita hormati Bapak Ibu sedaya peserta pengajian Ahad pagi wonten kesempatan ingkang menika. Saderengipun kula nglajengaken matur langkung rumiyin kula bener-bener matur syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Zat ingkang sampun maringi dhateng kula panjenengan sami pinten-pinten peparing arupi kenikmatan sae kesehatan, kewarasan kelonggaran langkung-langkung kula panjenengan sami kaliyan Allah dipun paringi kenikmatan nggih menika saged netepi agama Islam. Sebab Bapak Ibu wonten seorang ulama yang hidup di zaman tabi'in. Terus ulama yang hidup di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan ingkang namine Wahab bin Munabbih. Beliau menjelaskan bahwa kenikmatan yang pokok dalam hidup menika enten tiga. Ru'usul ni'ami salatun. Terus pokoknya kenikmatan dalam hidup niku ada tiga. Fa'awwaluha nikmatul Islam. Pertama adalah nikmat Islam. Allati la tatimu ni'amu illa biha. Bahwa semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu tidak sempurna kecuali dengan Islam tersebut. Allah berfirman dalam Al-Qur'an wonten surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sak temene agama wonten ngersane Allah, sisi Allah adalah agama Islam. Dan berkuat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man hudiya ilal Islam. Sungguh beruntung orang-orang yang diberikan petunjuk bisa menerima dan bisa melaksanakan syariat agama Islam. Niki nikmat pokok yang pertama. Watsaniyah, adapun nikmat yang kedua, nikmat pokok dalam hidup yang kedua adalah nikmatul afiyah, nikmat kewarasan, nikmat keselamatan, kesehatan. Allati la tatibu al-hayah illa biha. Nikmat yang kedua adalah kesehatan, yang mana kehidupan seseorang, hidup seseorang itu tidak baik. Kehidupan seseorang itu tidak baik kecuali dengan nikmat tersebut. Dados Bapak Ibu kula panjenengan sami ketika hidup tapi temriku kalian Allah boten dipun paring kesehatan, apalah gunanya kula panjenengan sami tidak bisa merasakan nikmatnya hidup.
walaupun harta melimpah, istri cantik, tapi ketika kula panjenengan sami oleh Allah tidak diberikan nikmat afiah, maka kita sekalian tidak bisa menikmati, kula panjenengan sami tidak merasakan nikmatnya hidup. Maka alhamdulillah kula panjenengan sami di pagi yang cerah ini kita sekalian diqadarkan oleh Allah bisa dalam pagi ini kita sekalian bisa mencari ilmu, thalabul ilmi niki karena Allah memberikan nikmat kuwarasa, nikmat afiyah. Wasalisatu nikmatul ghina. Adapun yang ketiga adalah nikmat ghina, nikmat kekayaan. Allati la yatimul aisyu illa biha. Bahwa kehidupan seseorang tidak sempurna kecuali dengan nikmat tersebut. Dados Bapak Ibu, kula panjenengan sami ketika oleh Allah diberikan nikmat kekayaan, nikmat kecukupan, laisal ghina bikathratil arad. Yang dimaksud kekayaan dalam hadis ini, dalam ucapan ulama tabi'in Wahab bin Munabih adalah nikmat kecukupan, bisa menerima terhadap pemberian dari Allah. Laisal ghina bikathratil arad walakin ghina nafs, akan tetapi adalah kecukupan, bisa menerima terhadap peparing Allah, bisa menerima terhadap rezeki Allah yang telah diberikan kepada kita sekalian. Maka semua atas kenikmatan peparing dari Allah kita wajib bersyukur. Ibnu Taimiyah, ulama yang terkemuka di abad ke-13, menjelaskan pengertian daripada syukur. Wa syukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa syukur itu ada 3 cara. Pertama bil qalbi. Wa syukru bil qalbi ay ya'tarifa bi nikmatin fi qalbi annaha minallah la bihaulihi wa la biquwwatihi. Syukur dengan hati adalah hatinya mengakui bahwa semua kenikmatan yang telah dirasakan itu adalah dari Allah. La bihaulihi wa la biquwwatihi. Bukan atas upadayanya, bukan atas usahanya, apalagi atas kekuatannya. Mantep, yakin bahwa semua kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, termasuk nikmat tersebut, itu semua adalah atas karunia dari Allah. Kita yakin walaupun Allah tidak tampak, walaupun Allah tidak kelihatan, zatnya tidak kelihatan, tapi ciptaan Allah bisa kita rasakan, ciptaan Allah bisa kita lihat. Orang iman yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meyakini bahwa Allah itu ada. Dilihat dari apa? Dilihat dari ciptaannya. Sahabat ditanya oleh Nabi, wahai sahabat, apa yang membuat kamu yakin bahwa Allah itu ada? Sahabat menjawab, saya yakin bahwa Allah itu ada, walaupun zatnya tidak tampak, tapi saya yakin karena ada ciptaan. Enten ciptaane pasti ada yang menciptakan. Sahabat matur, Nabi kula yakin enten kletong, retas nggih kletong itu ya kotoran kuda. Saya yakin ada kotoran kuda, pasti ada kudanya.
Ada ciptaan, ada langit bumi, pasti ada yang menciptakan. Niki yakin dan mantap bahwa Allah itu ada. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Esa. Wa syukru bil lisan. Huwa ats-tsana'u 'ala Allah bima huwa ahlam. Bima huwa ahlam. Syukur dengan lisan adalah menyanjung terhadap Allah bahwa Allah itu ahlinya segala sesuatu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Adapun syukur bil jawari, syukur dengan anggota badan, fahuwa istiqmalu bi amillah fi ta'atih wa adamul istiqmali biha ala maksiyatih. Syukur dengan anggota badan adalah menggunakan atas beberapa nikmat dari Allah untuk hal-hal dalam urusan taat kepada Allah, bukan mengerjakan amalan-amalan atau menggunakan nikmat tersebut bukan untuk maksiat kepada Allah. Maka dalam acara pagi ini, di pagi yang cerah dikasihkan oleh Allah, diqadarkan oleh Allah, diqadarkan oleh Allah bisa thalabul ilmi, mencari ilmu, maka semua pemberian dari Allah kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalipun sholawat karing salam mugitan sapunjuk dumateng pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nampi wahyu kitab suci Al-Qur'an, ingkang merupakan pedoman tiang Islam. Rasulullah sebagai sauri tauladan kula panjenengan sami, Rasulullah sebagai panutan kula panjenengan sami, baik dalam urusan ibadah ataupun urusan keduniaan, termasuk di dalam mencari harta yang halal. Dan beliau yang kita nantikan sahabatnya di yaumil qiyamah. Maka semua amal soleh, perjuangan wasilah hidayah, pejuang-pejuang Islam, termasuk para kiai, para mubalik-mubalikun, para ulama-ulama, termasuk wali songo yang telah menyebarkan agama Islam, sehingga kita sekalian bisa meyakini dan bisa melaksanakan syariat agama Islam secara utuh. Maka semua wasilah hidayah, pejuang-pejuang Quran hadis jamaah, semua pejuang-pejuang Islam, kita syukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Muga-muga Allah paring aman, selamat, lancar lan barokah. Salajengipun sedaya amal sholih, kehadiran para peserta pengajian Ahad pagi yang telah semangat mempersungguh tafarruq li ibadah, mempersungguh dalam urusan agama Allah. Memang Bapak Ibu, dalam urusan ibadah kita sekalian diperintahkan oleh Allah untuk meluangkan waktu. Urusan keduniaan kemawon, urusan dunia saja Bapak Ibu, ketika kula panjenengan sami boten persungguh, tidak meluangkan waktu, tidak akan berhasil. Apalagi kula panjenengan sami dalam urusan ibadah, yang mana urusan ibadah ini ada tantangan-tantangan atau godaan-godaan yang akan bisa mempengaruhi kula panjenengan sami di dalam beribadah. Musuh yang jelas tapi tidak nampak, yaitu iblis, laknat jahanam, yang telah mempengaruhi kula panjenengan sami bagaimana orang-orang Islam, bagaimana orang-orang jamaah, bagaimana orang-orang yang menetapi kebenaran bisa terpengaruh dan terjerumus keluar dari Islam tersebut. Maka semua atas amal solehnya kita syukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Muga-muga Allah paring manfaat dan barokah. Bapak Ibu peserta pengajian Ahad pagi yang berbahagia, berbahagia namun boten? Berbahagia nggih? Pakaiane putih-putih,
Kula husnudzon billah niki pun siram sedaya nggih. Senajan to keadaane seperti niki kula husnudzon billah sedaya sampun siram. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Niatipun supados dipun toto niat karena Allah, supados amal ibadah kula panjenengan sami termasuk acara pengajian. Annal ibadata hiya taatullah bi kalima amarallah ala alsinatir rasul awis munjami likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Maka acara pagi ini mari kita niati mengharap ridha Allah dan semoga kita sekalian tergolong menjadi orang-orang yang diridhoinya dan mendapatkan ditempatkan sesuai dengan amal kebaikan kula panjenengan sami. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Untuk membarokahkan waktu, mari kita buka Al-Qur'annya masing-masing. Monggo dibuka surat nomor 57. Ingkang boten ngasna Al-Qur'an supados mistami mendengarkan sehingga kita mendapatkan barokah daripada ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Nomor surat 57 surat Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin ajabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur sa'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna ma nasina inna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma alimna ta'wilal kitab, Allahumma atina hikmah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhiqil arzaq. Allahumma alduf bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asirin alayka yasir wa nas'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafidina lil Qur'an was sunnah fuqaha fiddin mubarakan hayatun fid dunya wal akhirah. Allahumma habib ilaihimul iman wa zazinu fi qulubihim wa karih ilaihimul kufra wal fusuq wal isyan waj'alhum minar rasyidin. Allahumma jama'atana Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Muga-muga Allah paring aman, selamat, lancar, barokah. Bapak Ibu, setelah kita baca, mari kita terangkan, kita kasih makna apa maksud supadoso kula panjenengan tahu mengetahui arti daripada ayat yang kita baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu, ngertenono sira kabeh, mengetahuilah kalian, annamal hayatud dunya, angin pestine keuripan dunia, sesungguhnya kehidupan dunia iku laibun, mainan, walah tahan, maksudnya tidak kekal. Kita hidup di dunia ini tidak kekal, pasti akan merasakan mati. Wazinatun, dan perhiasan. Watafahurun, dan bersaing, unggul-unggulan. Bainakum, di antara kalian. Watakathurun, lan akeh-akehan, dan saling memperbanyak. Fil amwali, di dalam beberapa harta. Wal aulad, dan anak. Dunia itu kama thali ghaifin, kaya dene gambarane udan, sebagaimana perumpamaan hujan. Ajaba, kang gumunake, yang mengherankan, al-kufaro, pada orang yang menanam. Apa nabatuhu, tumbuh-tumbuhannya. Thumma yahiju, kemudian kering apa tumbuhan. Fatarahu, maka melihat engkau Muhammad
pada tanaman musfarron, kering. Tsumma yakunu, kemudian ada apa tanaman iku hutoman, hancur. Wa fil akhirati, dan di dalam akhirat, adzabun, adapun siksaan untuk orang-orang yang tidak beriman, untuk orang-orang yang tidak beramal soleh. Wa maghfiratun, dan ampunan minallahi, dari Allah. Wa ridwanun, dan keridhaan. Dan di akhirat disediakan untuk orang-orang iman mendapatkan ampunan dan mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa mal hayatud dunya, dan tidak ada kehidupan dunia illa, kecuali mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20 bahwa kita sekalian dinasehati langsung oleh Allah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walah. Wahai orang iman, wahai orang Islam, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang tidak kekal. Diibaratkan sebagai orang yang bermain dunia ini sebagaimana orang yang mengerjakan lahan, dan dunia ini merupakan perhiasan, bukan tujuan pokok daripada kula panjenengan sami hidup. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali mereka aku jadikan supaya beribadah kepada Allah. Jadi kita sekalian diciptakan oleh Allah ini tidak cuma, tidak ada tujuan, tapi panjenengan sami diciptakan oleh Allah niki untuk beribadah, mengesahkan Allah, mengakui terhadap ketuhanan Allah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kita harus mengaku, yakin, al-iman kullu, percaya terhadap Allah sepenuhnya walaupun Allah tidak tampak. Kita yakin bahwa Allah, kita harus menyembah Allah, kita harus mengakui terhadap ketuhanan Allah, asma wa sifat. Karena kula panjenengan sami diciptakan oleh Allah di dunia. Di dunia niki bukan tujuan utama. Kula panjenengan sami akan menghadapi kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan di yaumul qiyamah, kehidupan di akhirat. Ketika kita sekalian bisa beramal saleh, bisa berbuat kebaikan, maka Allah menjadikan kehidupan, kenikmatan yang tidak akan ada putusnya. Kullu na'imin fangqati'un ila na'imin ahli jannah. Kullu hamin fangqati'un ila hamin ahlinnar. Niki berawal ketika kula panjenengan sami hidup di dunia. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita supaya menyadari bahwa kula panjenengan sami, kita sekalian hidup di zaman akhir. Dilihat dari beberapa tanda sesuatu yang telah mendekati yaumul qiyamah. Kiamat ini pasti terjadi.
ala innama atin huwa qarib wa innamal baidu ma laisa bi'at. Sesuatu yang akan terjadi walaupun jauh itu namanya dekat. Wa innamal baidu ma laisa bi'atin. Dan sesuatu yang jauh itu adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Maka karena kita hidup di zaman akhir, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang-orang yang hidup di zaman akhir, orang-orang Islam, akan diberikan cobaan oleh Allah, yaitu cobaan wahyu. Cobaan wahyu. Sahabat bertanya, "Wa mal wahyu ya Rasulullah?" Wahai Nabi, apakah yang dimaksud dengan wahyu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut akan kematian. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kula panjenengan sami cinta terhadap dunia niki sudah berlebihan, mengunggulkan urusan dunia, mengalahkan urusan agama, mengalahkan urusan akhirat, maka semakin besar rasa takut kula panjenengan sami akan kematian yang akan kita jumpa. Maka Bapak Ibu, karena kula panjenengan sami niki hidup di dunia niki tidak selamanya, tidak kekal, maka kula panjenengan sami harus berusaha semaksimal mungkin untuk taat menjalani aturan dari Allah. Di dunia niki kula panjenengan sami wa tafakhurun bainakum, orang-orang sama berunggul-unggulan, orang-orang sama tembriku unggul-unggulan, bersaing di dalam urusan harta dan urusan dunia. Nikilah manusia. Memang di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ali Imran ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Manusia dihias-hiasi mempunyai beberapa kesenangan. Hubbus syahawat minan nisa, manusia seneng yen wong lanang seneng karo wong wedok. Nggih, Pak. Pun sapase menungso lanang, manusia laki-laki senang terhadap wanita niku pun pas. Wong wadon seneng karo wong lanang niku pun pas. Sing mboten pas lanang seneng karo lanang, wedok harus seneng wedok. Niki bahaya. Wal banin, setelah cinta senang terhadap lawan jenis, terjadi akad nikah, ikatan pernikahan, oleh Allah diberikan keturunan, diberikan anak. Wal qanatiril muqantarah, setelah pernikahan mempunyai anak, anaknya digendong nih, tak gendong kemana-mana, jarine Mbah Suprek kekesel leh gendong itu temu digendong. Alhamdulillah Allah bareng anak. Anak niki merupakan fitnah. Anak niki merupakan cobaan dari Allah. Anak, harta niki merupakan cobaan dari Allah. Apakah dengan harta, dengan anak tersebut kita sekalian bisa lebih taat, lebih bisa taqarrub, mendekat kepada Allah? Apakah kita sekalian lebih menjauh dari Allah? Niki ujian. Wal qanatiril muqantarah, manusia senang mengumpulkan harta, ditumpuk-tumpuk, itu hasil sidik tumpuk, enek hasil sedikit dikelumpukke, yen wis nglumpuk ditukokke.
kendaraan. Minad dhahabi wal fiddah, setelah dikumpulkan kanggo tuku emas, kanggo tuku perak, wal khailil musawwamati. Yen zaman riyin khailil musawwamah, kuda yang dihias. Yen zaman saiki kendaraanipun pirang-pirang. Enten Fortuner, Pajero, PCX, pirang-pirang. Niki menungso pun sak pase seperti itu. Wal an'am wal hars, setelah mempunyai beberapa harta, senang dengan hewan ternak, senang melihat tanaman-tanaman yang hijau. Tapi ketahuilah, dzalika mataul hayatid dunya, semua itu adalah hanya kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah sebaik-baiknya tempat kembali. Niki menandakan bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan lama, hanya sementara, tidak kekal. Kama tsali waithin ajabal kufara nabatu, dunia itu diibaratkan sebagaimana air hujan, yang mana dengan air hujan tersebut tanaman-tanaman bisa tumbuh dengan segar, sehingga orang-orang yang menanam menjadi heran. Kok iso ya? Itu atas kuasa Allah. Itu semua atas kuasa Allah. Setelah tumbuh hijau besar, tsumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian tumbuhan tersebut menjadi kering, menjadi menguning, tsumma yakunu hutama, kemudian jadi hancur. Itulah ibarat kula panjenengan sami hidup di dunia. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat ada siksaan yang berat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak bisa menjalankan aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasulullah